Diam. Tahan di depan, tahan. Tendik dan dosen, panitia dari tendik dan dosen, kemudian juga panitia dari unsur BEM, ya, dari unsur HMD, kemudian juga yang paling utama adalah anak-anakku sekalian yang paling saya cintai dan juga saya sayangi, mahasiswa tahun 2024, peserta KKM yang ke-45. Periodenya saja sudah lebih tua daripada umurmu, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi ini patut dibanggakan. Nah, anakku sekalian, kita sudah melakukan kegiatan selama 4 hari ini, dan ini sudah kelihatan. Kelihatan apa yang bisa dilihat oleh Anda sekalian sekarang? Ya, kelihatan hitamnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, mahasiswa teknik harus hitam. Anak-anakku sekalian, Anda itu memang disiapkan dalam rangka untuk menjadi orang-orang sukses. Ya, makanya harus confidence. Jangan nggak confidence. Ya. Anda juga disiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan memimpin di waktunya. Tapi apa? Melalui proses dan melalui usaha. Nah, seperti ini itu juga bagian. Emangnya kalau jadi tentara, misalkan begitu, ya, suatu saat mungkin Anda menjadi ikut akmil dan seterusnya itu tenang-tenang saja gitu. Enggak. Ya, ini adalah bagian dari proses proses karir atau proses pendidikan yang harus Anda lewati. Kemudian jauh sekali itu mandi di sungai. Ya, kalau ini mandi di mana? Nggak mandi. Di kamar mandi. Kita mandi di sungai. Lakukan kegiatannya nomor 1 pavingisasi. Jadi ini kan Pak Heri sini enggak apa-apa sama saya. Ini kan termasuk daerah wisata sebenarnya. Kebun jeruk. Wisata kebun jeruk, petik jeruk ya. Ya. Ini yang ada yang dikelola oleh BUMD Desa BUMDes itu di Desa Kucur ya. Dan ini sebenarnya sudah bagus, lokasinya sudah bagus. Cuma untuk beberapa infrastruktur masih belum siap. Pengembangan ya. Jadi kalau kita membantu di masyarakat desa dan terutama juga di kepala desa, ya di desa maksud saya, menyusun master plan. Jadi master plan dari pengembangan dari kebun jeruk ini tadi itu disusun dengan baik oleh kita. Dan ini kita jadikan sebagai kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, ini terus berjalan. Jadi kita masih baru menyelesaikan pada tahap 35%. Itu satu. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Jadi infrastruktur jalan. Jadi ada yang pavingisasi ini. Jadi sampai ke kalau dari bawah ke atas ini lokasinya kan masih makadam, bahkan juga dengan tanah liat biasa gitu ya. Jadi ini dilakukan dengan pavingisasi tadi. Berapa kilo Pak sampai tadi? Ini kalau dari jembatan 1,6 dari pertigaan. Dari pertigaan itu 1,6 ya. Dan ini mahasiswa kita yang terlibat di sini sekitar 1.185 mahasiswa.
itu dari mahasiswa baru pesertanya ya. Tetapi ada panitianya dari kakak tingkatnya. 400. Kira-kira dalam 400-an. Mereka punya job sendiri-sendiri. Jadi yang mahasiswa lama mereka itu sebagai berkontribusi dalam rangka untuk kegiatan PKM juga. Ada mata kuliah namanya konversi ke pengabdian kepada masyarakat. Ya, kemudian samping yang ketiga itu drainase. Jadi pembuatan drainase gitu ya, perbaikan. Kemudian juga di sini ada revitalisasi tempat ibadah ya. Jadi kami juga ada satu musola begitu yang kita bangun bersama, kemudian direvitalisasi oleh kawan-kawan juga. Kemudian lagi ada PJU. Jadi pembangunan, nah ini kita sudah lihat di situ. Ya, pembangunan PJU, penerangan jalan umum, ya maksudnya jalan yang ada di sini ini dengan solar cell. Dan itu pun juga atas kerjasama dengan kawan-kawan alumni. Jadi ada juga perusahaan El Nusa begitu, kemudian kerjasamanya juga dengan IOM, Ikatan Orang Tua, kemudian PJT. Ya, PJT itu menyuplai semua minuman bersih untuk kita itu selama beberapa hari dari PJT. Berapa unit Pak untuk yang PJU Pak? PJU udah berapa unit? Ada 6. Ada 6 ya? Iya. Kemudian biasanya ditambah lagi banyak untuk kegiatan ya. Dan ini juga sudah lumayan banyak sebenarnya yang dikerjakan dalam, dan juga penyediaan dananya juga besar juga. Pak, ini kan mungkin yang di sini baru pertama atau gimana? Enggak. Kegiatan kita ini yang ke-45 KKM ini. Jadi kegiatan kemah kerja mahasiswa, dan ini hanya satu-satunya di Fakultas Teknik kalau di UB ya, yang melakukan kegiatan ini secara rutin. Jadi ini kan kegiatan awalnya adalah kegiatan mahasiswa baru. Jadi mulai dari penerimaan, kemudian kegiatan krida, pembinaan mahasiswa biasanya dalam setiap ujung minggu begitu selama 1 semester. Nah, akhir dari kegiatan itu dalam bentuk KKM ini. Jadi biasanya kan dilakukan berapa? 4 hari ya? 4 hari. Untuk yang dikucur nih baru kali ini atau gimana? Dikucur baru kali ini. Sebelum-sebelumnya ada di Lawang, di Malang Selatan. Pak, ini kan masih ada mungkin beberapa infrastruktur yang belum selesai atau masih perlu diperbaiki apa? Betul. Nanti memungkinkan semester depan. Nah, ini akan diselesaikan oleh kawan-kawan kakak kelasnya tadi. Jadi ya yang PKM tadi yang ada 400 itu tadi, 400 mahasiswa. Jadi itu dipastikan semua proyek ini beres gitu, selesai. Jadi kalau ini ya sebenarnya kan memang yang pertama ya biar mereka itu kan anak-anak secara dini, secara awal gitu dia mengetahui persoalan masyarakat, gitu ya, dari apa proyek-proyek yang kita buat. Kemudian yang berikutnya lagi ini kan mahasiswa kita ini dari berbagai daerah toh. Kemudian kita ingin mix mereka. Jadi dari kan satu kelompok dari berbagai departemen gitu ya, kita mix itu. Ya, sehingga dari latar belakang berbeda, dari budaya berbeda, atau juga dari berbagai macam karakter yang berbeda bisa jadi satu ya gitu. Jadi ini juga dalam rangka bagian internalisasi attitude yang bagus lah, pembinaan soft skill. Mereka sangat antusias sekali, sangat bagus. Bahkan kami di sebelum ini kita di Lawang ya Pak, di Desa Ketindan. Ya, itu mulai dari master plan kita membantu. Berapa tahun itu Pak Andi? Itu hampir berapa 3 tahun ya atau berapa tahun? Ya. Kita melakukan itu sampai 3 tahun, sampai betul-betul membantu sampai pengembangan master plan desa wisatanya. 1, 2, 3, untuk KKM ke-45 ini dari rangkaian acaranya memang kita mulai dari awal itu kita sudah mensurvei tempatnya ya. Kalau kita bilang rangkaian itu September itu kita sudah mulai survei ke beberapa desa. Kami ke Batu, ke Bujon, ke Lawang, ke sini. Setelah itu kami rapatkan dengan pimpinan, pemilihan tempat, dan kelihatannya di sini adalah paling pas menurut kami. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami sudah bisa membawa adik-adik kami mahasiswa baru tahun 2024 ya untuk sebagai kegiatan akhir dari pembinaan mahasiswa baru, dan
Alhamdulillah, apa yang kemudian rangkaian acara demi acara itu bisa berlangsung dengan baik. Baik semua pembinaannya, terus kemudian pengabdiannya, dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin mensupport ya, seperti ketika kami harus berkunjung ke desa, ke sekolah, semua pihak itu mensupport kami. Kemarin Pak Bupati juga kemari dan meninjau lokasi, kebetulan beliau ada sambang desa. Kami juga kemudian sempat untuk meminta pendapat beliau yang berkaitan dengan kegiatan kemah kerja mahasiswa, yang intinya adalah kami membawa mahasiswa teknik itu ke desa yang jauh dari pemukiman atau jauh dari keramaian kota, kira-kira kayak gitu. Meskipun mereka dari Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, dari kota-kota besar, mereka tinggal di kota. Ketika mereka ke sini, di sini mereka tetap harus survive. Nah, itulah yang kemudian membuat kami mempersiapkan jauh-jauh hari. Kesehatannya, lahannya, jalannya, bahkan desa mensupport penuh. Dulu waktu kami ke sini, ini belum ada paving ini. Dan ketika bulan September itu kami ke sini, kami bilang ke Pak Kades, ke perangkat, mereka kemudian dengan gotong royong untuk memperbaiki jalan ini. Dan salah satu pengabdian kami adalah pavingisasi. Kami membuat jalan baru, tetapi kami tetap berkomunikasi dengan pihak desa. Ditempatkan yang pas di mana, terkenal penempatannya di bawah, di dekat masyarakat. Dan itu kami lakukan. Kemudian PJU, penerangan jalan umum, yang kami membuat dari sumber energinya dari sinar matahari, solar cell. Kita pasang di sini ada 6 titik. Kemudian kami membuat taman, dan yang lebih bagus lagi itu adalah kami membuatkan master plan desa. Karena master plan desa itu yang nanti sebagai dasar dari desa itu untuk melakukan pengembangan yang ada di tempat wisata ini. Dan insya Allah kami yakin, kemarin beberapa kali kami diskusi dengan beberapa perangkat dan mengatakan insya Allah nanti setelah ini kita buka sebagai bumi perkemahan. Dan kita sudah membuktikan ada 1.500 mahasiswa pada 4 hari ini itu aman. Alhamdulillah, jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak ya, desa, kecamatan, polsek, koramil, kabupaten, dan semua pihak ya, termasuk puskesmas, itu mensupport kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Malang, sekarang berada di TKD Desa Kucur di Kelamping dan Kebonjeruk, serta bumi perkemahan Desa Kucur. Saya berharap ke depan ada kerjasama antara Fakultas Teknik Brawijaya untuk mempromosikan ini sebagai tempat perkemahan dan glamping untuk menjadi wisata pedesaan yang berbasis agro dan berbasis pedesaan yang dikelola oleh BUMDes Kucur. Dengan kerjasama antara Brawijaya dan Kucur, maka destinasi wisata Kebonjeruk dan glamping ini akan menjadi wisata andalan di Kabupaten Malang. Terima kasih kepada Fakultas Teknik Brawijaya. Saya berharap kedepannya terus berkelanjutan untuk digunakan sebagai sarana wisata dan sarana pendidikan.